Jadi ini mobil dengan kondisi C10 bener, Utuh, ya. utuh, Dengan kondisi udah direstorasi loh. udah direstorasi. Ya, acak-acak lagi. Anjir. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Indonesia di konten warisan, wawancara Rizwan, ya kak. Buat teman-teman semua yang dari kemarin nungguin warisan, ini adalah warisan spesial di Elite Showcase 2024. Kenapa? Karena mobil yang di belakang gue ini adalah salah satu bisa dibilang pemenang award dari di Elite Showcase 2024. Untuk kategorinya itu ini The Elite Build. Kenapa di Elite Build? Penasaran ya teman-teman ya. Sekarang gue lagi ada di Clean & Tidy Serpong bareng sama Mas Ricky. Halo Teng. Halo Teng, sehat? Baru sekali ya gue main sini ya. Iya. Mohon maaf nih Teng. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini Clean & Tidy Serpong di jalan apa nih Teng? Jalan MH Tamrin nomor 42. MH Tamrin nomor 42. Mungkin teman-teman semua yang ada di sekitaran Serpong tahu lah ya, Clean & Tidy Serpong ini salah satu tempat cuci yang bisa dibilang proper ya, karena kan juga banyak banget Clean & Tidy, ada beberapa cabang ya. Ada. Salah satunya di Serpong ini. Jadi buat teman-teman semua yang di daerah Serpong mau coating, mau cuci mobil, boleh mampir nih ke Clean & Tidy Serpong. Tempatnya enak, gede. Terus banyak mobil-mobilannya loh di sini. Ini berada di belakang, gila. Aduh. Pemandangan enak juga ya. Jadi sambil lo nyuci mobil atau coating segala macam, bisa lihat pemandangan indah kayak gitu. Nah, buat teman-teman semua yang lagi penasaran nih apa yang akan kita bahas, jangan lupa support kita terus dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus juga yang lagi cari official merchandise dari Elite Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Mudah-mudahan masih ada tuh. Jangan sampai kehabisan, makanya langsung cek aja. Teng, tanpa berlama-lama nih. Oke. Penasaran banget gue. Mungkin teman-teman yang di rumah pada nanya, mikirnya kayak, ini bukannya di Best USDM? Enggak, ini di Elite Build. Kenapa di Elite Build? Buat clue-nya pertama kali ini adalah mobil Chevrolet C10, bener ya? C10. C10 ya? 67 ya. 6 tahun, 67? 67, harusnya sih 67 ya kalau gua nggak salah ya. Iya. Ini gokil ya, tahun 67. Kalau lu ngelihat kemarin di showcase, ini adalah salah satu mobil terbesar, terlebar yang ada di Elite Showcase 2024. Salah satu ya, ada beberapa mobil juga yang lebar, tapi hanya satu-satunya mobil bak. Kayaknya iya ya Wang ya. Iya nggak sih? Iya. Yang Iya satu kan? lagi soalnya ditutup ya. Yang 4x4 itu. Oh iya. Yang si iya, anak iya. Seven Arc belakang sini juga Iya, sih ada di Serpong. iya, Kalau iya, dia iya. lebih ke camper pickup ya. Iya. Camper pickup. Ini pickup ini, ya ini sangat amat. Kemarin dapat tempatnya juga pas banget. Pas banget. Tempat anak loading out. Iya, pickup yang paling menurut gua salah satu pickup yang sangat mengundang perhatian karena mobilnya yang nggak common di Indonesia, teman-teman. Tapi yang lucunya nih dari mobil ini, ternyata ini kenapa bisa dibikin Elite Build? Karena sasis dan bodinya itu beda. Betul. Bener ya? Betul. Nah, boleh cerita, Teng. Ini mobil base-nya apa? Sebenarnya ini mobil juga satu lagi ya, Wang. Ini sih bukan mobil gua ya. Ini ada ownernya, tapi berhubung ownernya itu berhalangan lah. Iya. Jadi kebetulan gua mewakilkan, udah gitu juga kebetulan juga gua tahu awal sejarah mobilnya lah ya. Maksudnya mobil yang inilah gitu. Dan yang nge-build pun juga bukan gua ataupun Clean & Tidy bukan gitu. Tapi ya ini buatan dari bengkel Alstein Otomotif. Kalau beberapa anak lama mungkin tahu lah, kenal lah sama pemilik bengkelnya Jadi lah ya. waktu pas lihat mobil kayak gini, siapa bangun Alstein Otomotif, Mas Albert Alstein. Oh iya, wajar. Di daerah sekitaran sini ngeliat mobil bentuk kayak gini, nggak jauh deh dari garasi ya Mas Albert. Iya, karena kan dia memang orang lama banget lah ya. Spesialis lah ya, main Amerikaan ya. Iya benar. Bahkan sebelum orang-orang sekarang udah mulai rame buat kawin-kawin sasis, dia udah lebih dulu sih kayaknya. Kayaknya sudah lebih dulu ya. Betul. Jadi memang nggak pernah muncul ke peredaran aja. Bener. Sih. Dia memang kemarin gue sempat ketemu di salah satu kawinan temen gue. Mas, lu daftar ya gitu? Nggak, customer gue. Datang nggak? Belum tahu gue. Mas, gue wawancara dong. Aduh, jangan gue deh.
Ya udah. Ya, emang selalu gitu lah ya Bang ya. Iya. Ya ini sih 67. Kalau nggak 67 harusnya 68. Mungkin di antara dua itu. Gue juga nggak tahu pasti. Tapi yang pasti di antara 2 tahun itu karena hanya 2 tahun nih mobil. Karena ini tuh yang tipenya slant nose. Okay. Jadi kap mesin depannya tuh lebih turun gitu. Itu juga salah satu yang favorit lah di C10. Oke. Dan yang ini tipe yang step side. Step side tuh kalau di Indo bilangnya bak kuping. Oke, ini nih yang Bakuping. belakangnya. Kan ada yang flat, ada yang bak kuping memang. Ini kebetulan dapatnya bak kuping. Jadi awalnya nih mobil sebenarnya udah direstorasi. Oh, oke. Udah direstorasi sampai guling-guling, sasis semua udah dicat bagus banget. Tapi memang trondol, nggak ada mesin, nggak ada interior, kayak gitu-gitulah ya. Nah, yang bangun juga kalau lu tahu bengkelnya juga oke. Abah, A+, orang lama. Oke, iya iya. Yang bangun iya, dulu iya. Abah. Oke. Tapi kemudian seiring berjalan waktu dibeli sama salah satu teman-teman gua juga, sama teman-temannya dari Alsten juga lah ya. Nah, udah sempat dikawinin sasis. Jadi singkat cerita, mobil ini memang kawin sasis, ini hybrid karena yang beli mobil waktu itu pengen mobilnya bisa harian. Iya. Jadi hanya bodinya aja yang terlihat old school tapi tetap reliable. Betul. Ini adalah salah satu jalan keluar yang lo bisa menikmati dengan old schoolnya, tapi nggak sama untuk dibawa harian. Betul. Kayak misalkan mesinnya kan mungkin secara spare part jadi lebih mudah ya. Betul. Itu satu. Kedua, mungkin kalau mempertahankan karburator, kita udah tahu lah ya Wang ya, sesehat-sehatnya karbu. Ada hari di mana dia jadi bengak, ya kan? Ada hari yang mekanika nyeting sambil ngeliat langit. Udah kayaknya. Kayak kalau misalkan yang udah berkeluarga lah, apalagi mungkin ya, karena dulu yang beli udah berkeluarga kan, nanti mereka mau jalan tiba-tiba ya amit-amit mogok di tengah jalan itu kan bikin nggak nyaman gitu ya. Terlepas dari keluar dari pakem memang, tapi ini salah satu solusi kan. Betul. Untuk bisa reliable mobilnya. Betul, gitu. betul banget. Dan dia pengen pakai harian pada saat itu. Oke. Nah, long short story itu mobil ini mandek. Oke. Akhirnya dibeli sama owner baru ini. Oh, udah pindah lagi. Pindah tangan lagi ke Jadi owner yang store sama pemilik sebelumnya, abis itu dibeli lagi sama orang lain. betul. Oke. Nah, itu waktu saat dibeli sama owner baru, posisi mobil tuh udah kawin sasis, udah Airsus coilover, udah kawin lah semuanya. Maksudnya udah mix and match bareng lah. Tinggal diterusin untuk finishing sama kelengkapan lah ya gitu. Nah, sama owner yang baru ini kebetulan dibeliin lah semua parts barunya, kayak bumper baru, lampu baru, interior full set baru. Tapi joknya ini tetap bisa elektrik karena masih pakai si jok donor mobil yang sebelumnya. Donor mobil apa pakai? Ini pakai Crown Majesta ya, yang monokok. Nah, ini lo yakin punya C10, lo nyamannya, rasanya kayak Crown Majesta. Betul. Ini lengkap gitu, lo gagah juga, dalam sih enak, nyaman. Ya, sudah gitu. Yang susah kan harusnya memang mobil-mobil pickup truck ini susahnya kan harusnya pakai leather frame. Tapi kan bener. Majesta monokok. Nah, kalau lu mau tanya bisanya gimana, itu harus tanya sama yang bikin. Ya kan? Gua pribadi ya pokoknya bisa deh, lo percayain aja sama gua. Pokoknya bisa aja. Pokoknya jadi. Tapi kalau racikan apa semua itu kan udah rahasia bengkel lah. Benar. Itu udah dapur lah. Dijelasin di sini juga nggak kelar, men. Lu 2 episode nggak kelar. Kita juga nggak ngerti sih anyway. Emang bisa ya? Bisa ya? Pertanyaannya kan banyak. Nggak akan ngerti ya. Yang penting mobilnya sudah terbukti kuat karena mobilnya udah pernah sampai Jogja, Wang. Hah? Ya, acara HWP tahun 2023. Jadi tahun lalu sebelum acara 2022, sorry. Jadi sebelum Elite 2024 kemarin, mobil ini udah jadi dengan keadaan seadanya, belum dengan lengkap aksesoris ya. Itu udah berangkat ke Jogja. Ke Hot Rod Weekend Party itu. Betul, dan digas. Pulang pergi. Pawangnya ikut dong? Ikut. Kuncennya juga ikut, Hafiz. Kuncennya juga iya, Pawang kuncennya harus ikut nih. Ikut. Pawangnya ikut. Tapi ya bersyukur
pulang pergi nggak ada trouble apapun. Jadi udah terbukti ya? Sudah terbukti dong, reliable dong, gitu. Nggak ada lagi yang perlu didebatin lah kalau udah kayak gitu. Dan kebetulan owner yang baru juga orangnya maunya mobil kalau nanti udah dia pegang, dia mau pakai harian rencana. Oke. Mau pakai harian. Jadi Gitu. saat persiapan buat showcase kemarin, Teng, apa aja yang ditambahkan ke mobil ini? Atau yang kan kemarin ngomong sempat mobilnya jogrok, mungkin banyak banget parts yang belum terpasang, masih nunggu juga. Terus akhirnya masuk ke 2023 udah jalan ke Hot Rod Weekend Party. Dan yang terakhir kemarin gue dapat kabar kalau mobil ini memang dipersiapkan sedemikian rupa buat si showcase. Betul. Jadi waktu itu dibelanjain part, tapi ada beberapa part kalau di Amerika itu kalau lu belanjanya bareng satu kuartal, terus ada barang yang kosong, itu kayak ditungguin terus gitu. Oke, jadi dia pakai nih harus penuh nih. Nah, maksudnya sesuai yang sama listing yang udah ada chartnya kan, tapi kebetulan waktu itu ada satu part yang ditunggu-tunggu, ternyata itu adalah seat belt kiri. Oh anjir, agak kecil juga ya partnya. Tapi akhirnya dikirim. Pas sebelum Elite Showcase kemarin yang ditambahin jadinya adalah BBK depan belakang. Terus velg dulu dilebarin lagi, belakang jadi 12 sekarang. Oh, belakang jadi 12, depan? Depan gua lupa 10 ya kalau nggak. Oke. Ini udah pakai BBK juga, pakai Brembo depan belakang. Iya, pakai SSR MS3 ini, ya kan, velgnya. Ya nyari ban yang susah sih kemarin. Iya. Ban belakang sih susah sih ya, ring 19 soalnya. Kebetulan dapet lah. Ini ukuran berapa belakang? Ini kalau nggak salah 305 deh waktu terakhir. Oh, iyalah. Lumayan ya. Tapi karena kalau nggak kayak gitu, belakangnya jadi kopong. Karena pickup gini kan kelihatan ya, kayak expose-nya kan cuma setengah tuh. Lebih ke nariknya sih Wang, yang jadinya. Oh, ini aja masih ada narik dikit sih Wang. Iya. Karena fendernya kan gede. Sebenarnya belakang tuh muat ya. Ini tapi kemarin pas lebar 12 juga si kupingnya agak digedor dikit lah ya. Biar bener-bener kalau ambles bisa. Nah, iya. Oh iya, karena sasisnya pakai si Crown Majesta ini. Betul. Iya kan? Nah, itu juga jawaban kenapa depannya masih agak lowong untuk fendernya. Betul. Karena kalau belok ada berpengaruh masih sasis bawaan mobil ini. Dan ini dalamnya nggak mau dicoak kan? Oh. Dia nggak mau airnya nyiprat-nyiprat ke dalam gitu, ke ruang mesin kalau hujan. Karena mau dipakai bener-bener bisa daily lah ya, daily lah gitu. Yang punyanya maunya begitulah. Nah, ini suspensi dari mobil ini berarti udah coilover dan air suspension. Air coilover. Oh iya. Makanya tadi gua kaget pas lihat. Pasti lo yang nonton atau yang lihat sayang ya mobil Amerika tapi pakai velgnya Jepang. Oh iya, sasisnya Jepang bos. Jadi benar-benar mobil ini kalau dibilang hybrid. Disebutnya hybrid. Mereka nyebutnya hybrid. Hybrid, betul. Iya, karena hybrid. Iya, ini sasisnya Jepang dengan kereliabelan dari bantingannya ya. Crown Majesta kalian mungkin bisa browsing segimana nyamannya. Terus bodinya tapi tetap dengan, kalau mobil Amerika kan apalagi yang pickup kayak gini kan laki banget ya. Betul. Iya sih. Ya laki banget. Makanya kan Matic-nya juga tuas atas. Iya. Gitu. Nah, itu juga yang menarik. Mas Albert ini memang salah satu orang yang memang sangat gua kagumin dari hasil build-nya. Build-nya gila. Yang dimana ini mesin kan berarti masih bawaan si Crown Majesta. Semua wiringnya semua. Dan mesinnya kan berarti 2JZ. Betul, 2JZ. VTI. Nah, kalau kalian semua lu nggak ada dong Crown Majesta itu di tangan steeringnya, nggak, semuanya itu di tengah. Dan ini mobil dengan transmisi bawaan dari Crown Majesta, shifternya ada di tangan, di atas. Bener. Tetap Gitu ngikutin pickup truck zaman jadi Amerikanya gitu. Kan aneh kalau di tengah. Ya emang akan jadi aneh kan. Nah, Iya. Itulah menurut gue hebatnya Ko Albert tuh mikirin estetika mobil lah ya. Iya, jadi kalau mobilnya lu intip, lu nggak akan tahu kalau mobil ini tuh hybrid. Betul. Iya kan? Mobil itu hybrid enggak kalau lu ngintip dari interiornya. Soalnya kan yang dijual atau yang memang dicari itu adalah dari si visualnya, otentik visualnya, dan lo juga nggak mau tuh ngelihat lagi dari di dalam dengan interiornya. Lo ngerasainnya ya lo gue bawa truk
vibes-nya tetap vibes klasik jadinya. Iya Wan. kan? Iya, vibes-nya Iya tetap kan? itu, nggak ada vibes mobil baru di dalamnya Iya, gitu. benar, Tetap benar. semuanya analog, tetap Betul. semua tuas atas kayak gitu. Jadi semuanya emang udah dipikirkan. Dipikirkan banget sih memang. Nah, Gitu. balik lagi ke parts yang dipersiapkan buat si Elite Showcase. Berarti kemarin kan ada si Big Brake Kit pasangin, Betul, velg, betul. SSR MS3 ini, terus ban, terus apa lagi nih? Interior, Oh interior, kan baru datang semua barang-barangnya. oh interior ini baru datang semua. Baru datang semua. Baru? Kira-kira di bulan Januari kali ya. Baru nih. Baru. Jadi kemarin bumper juga semua sebelum acara Elite masih plastikan, Wan. Jadi di acara Elite itu benar-benar pertama kali lah. Nempel bumper semuanya tuh baru di awal tahun ya disiapin nih semuanya. Iya. Dalamnya pantesan tadi gue bilang, dalamnya cakep banget ya. Gua Kayak bilang. belum ada baret, belum ada apa-apa ya. Iya, dalamnya bagus banget. Ternyata baru. Baru semua. Ada Dakota barang? Digital. Ada, kan beli aftermarket. Oh, aftermarket parts untuk. Nah, kalau ngomongin interior, tadi kan ngomongin masalah C10 itu kan tahunnya 67, 68 ya. Ya ini 67, 68. Ada beberapa tahun lagi dong yang dia keluar. Iya betul. Apakah interior dari si C10 ini dari 67, 68 itu kan kalau yang yang body yang lu bilang tadi ini selain nose itu ada di 2 tahun doang. 67 dan 68. Terus yang belakang si pickupnya itu step side. Tapi kalau step side sama ini sih semua tahun ada, Wan. Oke. Semua Kalau tahun interior ada. juga begitu. Interior sama gua semuanya? nggak hafal lah, Wan. Tapi kurang lebih mirip-mirip lah mereka semua gitu. Karena di temen gua yang satu lagi yang merah, interiornya mirip sih. Nggak jauh beda lah. Oke. Gitu. Cuman ini kan dibikin cakep karena sama si Ko Albert dibikinin konsol tengah. Itu custom tuh konsol tengahnya. Oh, custom. Custom. Oh, buat nutupin dari Buat gearbox. tutupin karena orang yang punya mobilnya, ownernya maunya pakai jok pisah. Kan harusnya ini jok sambung. Oh, bener lagi. Oh iya, bisa bertiga Iya, harusnya. berempat lah. Kalau badannya kita Wan, berempat lah, Wan. Iya. Tapi gini, geseran dong, gua nggak bisa nginjek. Nah, Kan ada kaki kalau orang, badan tahu. gua, badan Dinov tuh 4 masuk, Pak. Badan gua sama Dinov 4 masuk. Muat. Iya, bener. Muat. Kalau lu gerowong Dewa nggak muat. Ya, Dewa mulai mengendut soalnya. Mengendut tuh. Nggak muat Dewa. Iya. Oh iya, ini jadi jok pisah bener Jok ya. pisah. Orangnya maunya jok pisah. Karena mempertahankan bawaan dari joknya si crownnya. Nggak juga sih, memang orangnya lebih ngerasa dengan jok pisah kan kelihatannya lebih sporty juga lah ya. Iya. Lebih sporty ya. Sama lebih nyaman juga kali ya. Mungkin itu juga salah satunya. Soalnya kalau jok nyambung kan, lu maju, kiri lu juga harus ikut maju dong. Iya. Semuanya kan harus maju bareng kan. Iya. Sama kayak lu nggak bisa nggak ada armrest ya, kalau ini kan gara-gara pakai konsol tengah nih. Iya, lu bisa jadi ada. terus lu bisa taruh barang-barang lah ya. Iya, benar. Ada cup holder semua segala Iya, macam. Itu kan semuanya tadi gue ada. lihat tuh anjir sih. Gua nggak nyangka kalau ini custom. Oke, dan ini juga ada power window. Jadi bener-bener looknya doang klasik. Dalamnya Betul. semuanya modern. Didesain supaya senyaman mungkin lah ya berkendaranya. Iya, jadi nggak ada tuh kayak aduh mobilnya. Ya memang kalau ngomongin mobil ini tuh kayak love and hate relationship ya dengan mobil klasik. Iya nggak sih? Betul. Lu suka dengan modelnya, tapi kadang-kadang ada juga di saat yang kayak ya lu kan juga main ya mobil klasik. Main, ya? betul. Terus yang kayak ada yang kayak aduh, ada lagi. Gua aja pakai mobil yang nggak tua-tua banget nih, maksudnya yang masih dibilang tahun 90-an Retro awal. lah ya. Retro Iya, lah ya. iya. Iya, kalau mobil yang nggak klasik-klasik banget kayak gini, nggak yang tahun 67, nggak tahun 70-an, gitu, tahun 90-an, kadang-kadang tuh gue masih berasa yang kayak tuh, ada aja ya. Iya. Mungkin yang dengan umurnya yang udah lumayan berumur gitu. Jadinya ya pasti kan akan ada perubahan dari rasanya, Betul. kualitasnya dengan seiring berjalannya waktu gitu ya. Nah, ini adalah salah satu jalan keluar yang sangat tepat. Dan sebenarnya ini nggak di Indo doang sih, Wan. Di luar juga udah banyak sih. Kayak di Amerika kan ada charger yang pakai mesinnya SRT, sasisnya SRT. Challenge dipotong loh, Dodge Charger SRT dipotong dijadiin pakai charger tua gitu kan ya. Iya. Itu kan lebih sakit ya menurut gua ya. Itu lebih sakit lagi sih gitu. Iya. Cuman Iya, kan maksudnya ya buat ngejar itu. Ya modifikasi menurut gua nggak ada yang tabu lah ya. Benar-benar kalau kata Mas Rifat, gue quotes lagi dengan Mas Rifat ya, modifikasi itu nggak ada yang salah.
Ya betul. Tergantung dari gaya lo aja, Tujuannya sudut pandang lah. lo, Goals-nya juga mau kemana, iya. ya kan? Jadi ya karena juga namanya modifikasi, namanya juga custom. Sebenarnya roots kayak gini yang memang dari awal di Indonesia tuh roots-nya kan ekstrim. Ini kan bisa dibilang ekstrim, Tek. Ekstrim tapi untungnya looks-nya masih oke Nah, gitu ya. itu dia. Ini adalah perubahan dari skenanya. Dulu ekstrim itu identik dengan yang Ya, berkodanya gua ada ngerti. 6, dengan banyaknya Nyetirnya di tengah ya? Iya, jadi mobil Batman segala macam gitu. Nah, ini sekarang beralihnya ke bisa dibilang ekstrim karena ada perubahan dari bodi dan sasis, tapi untuk mengejar reliable-nya sama looks-nya proper. Betul. Dipakainya bisa, enak, dilihatnya enak. Orang tidak ada yang menyangka kalau mobil ini mobil custom. Betul. Kalau yang kayak Vios kemarin yang depan belakang sama kan lu udah kelihatan ya, ngapa jadi mobil ini depan belakang sama mukanya gitu. Tapi menurut gua dulu pun dengan yang ekstrim kayak dulu pun kita semua juga appreciate sih, Wan. Bener. Bener Kalau nggak? ngomongin masalah modifikasinya itu sangat amat lu akan menguras pikiran lu. Karena eranya aja sekarang udah berubah nih. Betul. Eranya aja yang berkembang Betul, menurut gua. Tapi betul. pada saat zaman kita kecil ngelihat ke kontes dengan adanya mobil-mobil tersebut yang roda 6 dan sebagainya itu kita juga miss kok. Iya, karena Sebagai kan bocah kita bisa ngeliat, ya kok gitu. bisa ya? Ini secara mechanical engineering gimana kan ya? Iya. Bener nggak sih? Bener. Maksudnya kita nggak bilang ada yang salah, cuman memang era zamannya aja Berubah. sekarang berubah. Betul. Itu aja sih mungkin ya. Gitu. Iya benar. Jadi gue dulu juga amazed, Teng. Itu adalah roots-nya Indonesia. Betul. Itu adalah, dan kita sempat dihargai di dunia dengan banget. dengan kayak gitu. Dengan Seingat gua, keberaniannya Dulu segala ada macam. apa yang dari Aussie? Wang, Auto Salon. Auto salon ya. Auto Salon kan. Kita sempat oke lah di era itu nggak sih? Iya. Sempat gila lah di zamannya Iya, itu iya, kan. iya. Bahkan anak-anak Indo yang di luar pun juga dapat high appreciate dengan modifikasi Iya. mereka yang gila-gila nggak Iya, sih? benar. Iya kan? Nah, kalau sekarang tetap ada penyaluran customnya. Tuh. Iya nggak sih? Karena Indonesia itu terkenal dengan customnya. Betul. Gitu loh. Jadi kita tuh bisa dibilang lebih berani, lebih liar ide-idenya, semua segala macam. Tapi dengan yang lebih proper, sama jadinya mobilnya kan, kalau mobil seperti itu sebenarnya tidak road legal. Maksudnya bukan road legal dalam arti apa ya? Maksudnya kayak lo dengan mobil kayak gitu kayaknya kurang nyaman untuk dikendarai untuk Betul, hari-hari betul. Yes, gitu. setuju. Jadi mobil itu hanya dari Show aja lah. show to aja, iya, show car, bener show Show car. car Jadi aja. gimana caranya dari kontes masuk lagi ke bengkel, rubah konsep, masuk lagi ke kontes, begitu terus dengan itu. Kalau sekarang banyak banget mobil yang memang ada di show, tapi kalian bisa lihat di jalanan. Banyak ya sekarang, sering banget ya. Iya nggak sih? Mobilnya Iya, ada di sering show, banget. mobilnya show ready. Show ready. Bener nggak sih? Bener. Kayak salah satunya mobil ini dibikin untuk show ready dengan semua perintilannya baru, semua Ya. segala macam dengan konsepnya. Tapi goalsnya, gue mau pakai buat harian. Yes. Jadi ada achievement yang mau diraih lah ya. Betul. Di situ ya. Gitu. Betul. Itu sih yang perbedaannya. Jadi kalau ngomongin masalah custom build, jadi lu nggak kaget ya kenapa mobil ini bisa di elite build. Pasti banyak mungkin yang nggak tahu dari cerita dari mobil ini, yang kayak di elite build, kenapa bisa dibilang elite build? Ya mungkin itu ada pertanyaan yang muncul juga Iya ya, Bang, kan? Ya kan ini kan jadi jawaban juga gitu loh. Kok bisa C10 ya gitu Iya, ya? kok bisa Gua- C10? Ya, karena gue juga kaget kan kalau muncul elite build gitu kan ya. Gue cuma mikir, nggak salah gitu kan ya. Karena kemarin salah satu beberapa tamu kita yang kita percayakan untuk sebagai guest judge-nya itu sampai nanya ke lu ya, ngobrol Ya ya. kemarin sempat ngobrol sih sama si Kenji ya, sama Iya. si Aktif ya. Heeh. Sama Ariza Mizuhara juga mereka juga nanya hal yang sama adalah yang jadi pertanyaan adalah kalau Crown Majesta itu kan nggak ada leather frame gitu loh. Buat mereka itu yang jadi pertanyaan aja. Sedangkan di pickup truck ini kan membutuhkan leather frame gitu ya. loh. Jadi itu yang buat mereka mungkin amazed ya. Karena si Aktif itu sampai ngolong-ngolong sampai jongkok nengok dulu ke belakang situ. Bener apa enggak nih? Nggak Iya, leather frame? bener apa enggak kan mereka cari itu Iya, lah ya iya, gitu. iya. Dan waktu buka kapesin juga mereka ngeliat kayak ya exactly ini Crown Majesta aja sih gitu. Dengan cangkang yang berbeda gitu loh. Tuh, itu. Jadi itu adalah salah satu tujuan kita untuk mengadakan Elite Showcase. Jadi Sebenarnya ya? jadi mereka-mereka itu kan memang Indonesia itu kan masih kurang
untuk ada di radarnya. Sebenarnya Untuk udah masalah nggak sih, Wan? modifikasi. Karena ya tapi kan sekarang dengan kemajuan kayak dulu tuh mungkin Indonesia terkenal dengan ekstrimnya gitu. Yang bisa dibilang, tapi kan mereka-mereka ini ngeliatnya yang kayak Indonesia. Oh ya, yang di Asia itu beberapa negara yang sangat di highlight itu kayak Jepang, Thailand kan juga udah Thailand mulai ya. oke, Thailand segala macam lah gitu. Nah, kita mengundang mereka ke sini buat yang kayak gitu. Apa ya bener nih nggak leather frame? Indonesia bisa bikin mobil seperti ini. Bisa. Menurut nggak gua sih? orang kita nggak kalah sih ya sama orang-orang Thai ya. Betul. Dari segi SDM kreativitasnya enggak Betul, ya. Tapi betul. mungkin industri kreatifnya nggak didukung aja. Iya, itu. Lebih ke situ sih mungkin. Iya, ya. makanya. Jadi kita itu membuat si showcase itu supaya semuanya pada melek. Kalau Iya. industri ini sebenarnya bisa maju Bisa- gitu. bisa- kalau ada bisa maju dan dukungannya. hidup. Iya, dan hidup. Makanya kan yang Mas Rifat juga ngomong kenapa di Mi Mobility. Iya. Jadi ada regulasi khusus untuk mobil custom. Itu kan untuk menaikkan lagi tingkat kreativitas kita. Bener dong? Jadi mau mobil kayak gini, ya bisa ada banyak di jalan. Banyak. Mobil yang mungkin teman-teman semua punya mobil seneng dengan bentuk mobil A, terus tapi yang kayak tapi mobil itu spare partnya udah susah. Iya. Tapi mobil itu kalau dinaikinnya agak kurang nyaman. Banyak banget pertimbangannya. Mobil hybrid seperti ini bisa jadi pilihan kalian gitu loh. Bisa. Looks-nya tetap dapat, feels-nya tetap dapat, tapi tetap reliable dipakai jalan. Tapi mungkin effortnya aja sih Wan Ya. yang butuh kesabaran lebih ya. Butuh kesabaran lebih sama butuh waktu juga sih. Agak lebih juga waktunya, Bos. Betul. Betul, karena kan nggak, ya gue yakin nanti kedepannya pasti banyak lah ya mobil-mobil kayak gini ya Wan. Tapi kan nggak semua juga yang punya tahu racikannya juga kan Wan? Benar. Gitu kan, maksudnya secara garis besar mungkin bisa, tapi untuk ngejar 100%-nya ya itu juga balik ke bengkel masing-masing. Betul. Gitu Soalnya gue loh. waktu pertama kali ngeliat mobil ini karena gue ngobrol-ngobrol sama Mas Didit semua segala macem gitu. Ya, Terus ya, gue ya, ngeliat ya. ada beberapa mobil yang gue pikir itu waktu itu gue ngeliat Apache Ah, Apache merah. merah. Anjir, mobil ini cakep banget ya gitu. Terus kok kayaknya orangnya tuh happy-happy aja bawa mobil ini gitu. Slow aja ya. Innova bos dalamnya. Gue ngeliat speedometer Innova. Hah? Mas ini mobil apa ya? Innova. Iya Innova. Bodinya aja apa sih? Lo tau dong mobil itu kan? Tahu. Mobil kesayangannya bos kita juga kan Innova kan? Bentuknya aja. Bentuknya aja Fargo. Ya kan? Spargo. Jadi gue bilang kayak aja gue kaget kan gue kayak itu saat itu gue belum tahu banyak masalah mobil Sama. seperti ini. Kita barengan kan, Wan? Iya, Gue jadi itu masih mobil- main di Holden, lu masih Iya, naik Vario. Iya, ya jadi kan? itu mobil-mobil itu tuh masih mungkin masih Awam belum lah ya. terlihat awam. Saat Awam lah mereka buat kita. ngumpul, gue ngeliat yang kayak, kok di mobil orang turun dari mobil klasik gitu ya? Slow aja gitu. Slow aja gitu, nyantai, nggak ada yang ngecek. Gue banyak banget ngeceknya. Dia kok nyantai aja gitu. Terus pas gue liat, oh ini mobilnya kayak enak banget om gitu. Oh iya, biasanya kayak Innova. Gue bilang, lihat aja speedometernya. Speedometer masih Innova. Iya. Dulu juga gue kan masih bareng ya kita one main ya, masih main Holden, Iya, lu iya. masih naik Vario. Gue juga mikir kayak apa iya gitu kayak gitu kan ya. Cuman makin kesini jadi kayak mikir kayak, iya ketika lu udah ini lu nggak punya waktunya lagi sih. Benar. Gitu, buat kayak gitu. Jadi Trial and error iya, gitu. Iya tapi nggak? dua-duanya nggak ada yang salah. Paling bagus adalah punya dua-duanya. Benar, kalau ngomongin masalah kan ada juga yang purist, Teng. Iya Paling dong? bagus punya dua-duanya dong. Iya. Paling bagus punya dua-duanya, Pak. Jadi pasti ini akan ada Pro dan kontra. pro dan kontra. Betul. Pro-nya tuh mungkin orang-orang yang kayak iya gua nggak mau ribet segala macam. Betul. Yang puristnya soul-nya beda. Yes, kalau mungkin ini itu, ada mungkin. soul-nya gini segala macam. Gue juga dulu ini- orang yang punya pikiran kayak gitu sih, Bang. Iya kan? Kayak- Tapi ini nggak kayak- salah. Iya. Karena gue dulu juga bisa kan, lu tahuan dulu gue naik Holden balik Jakarta Barat Cinere harian gitu. Iya. Pakai karbu fine aja gitu kan ya. Ya kalau sehat ya sehat juga kok mobilnya Iya, gitu iya, loh. Cuman mungkin lebih praktis lah. Kayak Betul. gitu tuh lebih praktis aja Itu lah. kan perkembangan teknologi kan. Betul. Maksudnya itu ada perkembangan teknologi yang dimana memudahkan. Ya bahkan si sampai sekarang aja ownernya. makin kesini aja mobil makin canggih ya, Wan. Iya benar. Iya kan gitu. Iya, pasti. Gitu. Jadi itu perkembangan zaman yang akhirnya diaplikasikan tetap dengan casingnya yang klasik. Nah, Betul. ngomongin lagi mobilnya nih, Teng. Ini kan kita ngomongin masalah tadi sasisnya berarti dari si Crown Majesta. Ya. kan? Apakah ada perubahan di sasis untuk menyesuaikan dari bodinya? Nah itu Koko deh yang tahu. Oh iya, tapi kalau ngeliat dari depan
Lihat dari depannya nih teman-teman nih, itu ada tambah daging di bagian engine bay. Engine bay. Bener ya? Biar nggak terlalu kopong lah ya. Iya, karena sama mesinnya reinforce mungkin juga. lebih agak kecil ya dibanding si bodinya. Bodinya kan gede banget nih mobil. Iya, sekarang di reinforce. Bener juga sih, karena kan bodinya lumayan lebih jauh lebih berat dibanding bodinya si bawaannya Majesta si lah Majesta. Nah, yang menarik adalah kalau lu ngomongin masalah custom, ini bodinya asli C10. Asli. Semua. Asli. Ini mobilnya bukan beli body part panelan baru, enggak. Oh. Itu yang gue bilang, awalnya ini mobil udah direstorasi, Wan. Iya, Udah iya, dibangunnya tuh guling-guling copot sasis kayak gitu Iya, loh, iya, sama iya, Abah. Iya, iya. Gitu. Iya. Tapi datangnya trondol aja. Iya. Lu tau lah mobil kayak habis keluar dari bengkel cat trondol, nggak ada kaca, nggak ada apa-apa, belum kayak dirakit gitu. lah ya. Belum dirakit lah kayak gitu. Jadi mobil ini 2 kali kena restorasi jatuhnya ya. Oh, setelah itu direstorasi lagi? Iya pasti dong, kan lu kalau dipotong itunya kan bawahnya semua kan Iya sih. potong-potongan kan gimana? Oh, jadi saat pertama lagi, sorry, gue mau nanya, pertama direstorasi itu sasisnya apa? masih aslinya. Oke. Oh, jadi ini mobil dengan kondisi C10 bener, Utuh ya. utuh, Dengan kondisi udah direstorasi loh. udah direstorasi. Diacak-acak lagi. Anjir, gue pikir ini udah dengan sasis Majesta. Belum. Jadi masih dengan kondisi utuh di hybridin. Jadi mobilnya awalnya udah jadi restorasinya. Anjir. Restorasi bodi ya. Jadi udah bagus gitu. Catnya udah bagus, semuanya udah bagus. Iya. Oh, gitu. Jadi si mobil ini sempat direstorasi dalam bentuk aslinya C10. Betul. Velgnya standar, segala Standar macam. tinggi gitu. Kan pickup kan tinggi-tinggi truk kan lah ya, mini truck kayak ini. Mini truck ini Mini truck ya. disebutnya. Anjir. Habis itu dibikin hybrid yang dimana banyak sekali perubahannya. Ya kurang lebih lah ya. Jadi kan 2 kali restorasi ya. Iya benar. Nah berarti ini karet-karet itu segala macam masih bawaan yang restorasi yang kemarin karena Ada yang beli baru juga sih beberapa. Kalau ngomongin masalah parts, ini kan mobil yang nggak muda lagi. 6 tahun, 67, 68. Tadi lu masih ngomong panel-panel interior dalam beli baru. Iya. Parts apa dari mobil ini yang paling susah dicarinya? Sebenarnya hampir nggak ada sih, Wan. Kalau di Amerika kan ada Summit Racing. Lu tinggal belanja di Summit Racing kan. Tapi kadang ya mereka ada yang nggak ready stock gitu loh. Hal-hal yang kayak gitu. Iya, Back order gitu. Semuanya ada. Hampir semua ada ya, Wan. Lu mau beli blok mesin baru aja setahu gua ada di Summit Racing. Dipermudah ya. Iya, selama lu apal. Iya. Lu apal kode part numbernya. part numbernya. Itu yang kadang-kadang sakit pala kan lo. Iya nyarinya. Tahunnya beda. Saya gitu. minta karet C10 part numbernya ini yang bentuknya kayak gini, foto nggak dilayanin, Bos. Kalau di sini mungkin dilayanin. Bentar, ukur dulu. Lo kalau beli di Amerika, Kalau nggak ada ya, salah, lu bener-bener dia udah kasih cat gambarnya, udah kasih ukuran juga sih mereka. Jadi lu ya. Ya tapi kan sayang juga lu udah gitu kan lu belinya jauh ya. Nah kalau salah Nggak beli aja tuh, iya, lu nggak bisa di kembaliin Cipete. Pak. Iya nggak di bisa Cipete, retur. nggak di Cipete gitu, nggak bawa bon habis itu balikin, tuker dah barangnya saya Belum bayar nambah, nggak ada pajaknya urusan, juga. nggak ada urusan iya, pajaknya, ongkirnya, Waktu. Ya kan? bener, waktu nunggunya, iya lumayan sih. Ternyata nih barangnya semuanya banyak yang baru. Banyak yang baru ya, mereka repro ya, Wan. Bukan maksudnya NOS gitu bukan. Iya, mereka iya. repro lah. Karena Seperti mungkin si di sananya si Peminatnya antusiasnya, masih peminatnya banyak. masih banyak. Jadi barangnya pun masih diproduksi. Jadi bisnisnya tetap jalan. Jadi tetap lestari nih mobil seperti ini. Di luar sih mobil-mobil pickup gini harganya juga Stabil. Naik. Malah naik kalau di sono. Ya memang nggak semahal kayak Mustang, Camaro dan kawan-kawan ya. Ya. Cuman ya sebenarnya kan mini truck ini kan mobil pekerja ya, Wan, ya di sana. Betul. Kelas pekerja ya pada zamannya itu kan seharusnya tinggi-tinggi. Iya. Yang kayak di pedesaan-pedesaan gitu lah, yang family-nya masih kayak gitu lah, bawa kayu lah segala macam kan. Sapi ya kan, kambing. Cuman di sini aja dibikin jadi. Ya karena beda kelasnya kalau di sini. Iya dong, kalau di sini lu nggak bisa ngeliat di pedesaan seperti ini, enggak. Ya. Ya. Di US juga sebenarnya udah mulai banyak kan yang main-main kayak Ya, gini. ya. Chipus juga kan main-main Iya. kayak gini kan mereka. Iya. Memang karena mobilnya nyeleneh kali ya, Wan. Iya. Dilihatnya tuh Iya. ganteng habis ya. Iya kalau ini laki banget, Eng. Laki lah. Iya gitu lah, akibat kalau di sini dengan mobil yang pendek gitu, mini truck gini. Ya ada satu kayak cakep
banget ya. Mobilnya gede, lebar gitu. Dan orang Indo ya, kalau ngelihat klasik kan ya, gue lihat ya, vibes-nya beda ya, Wan. Beda, karena kan lu appreciate lebih. Appreciation ke mereka, ke mobilnya tuh beda sih. Iya. Lu dijempolin di jalan sama orang-orang gitu tuh kayak... Iya, udah gitu ngeliat mobil kayak gini dengan kondisi seperti ini, itu di jalan normal, di jalanan Jakarta yang enggak lancar ini. Lu kan harusnya bisa lebih... Orang itu mengapresiasi karena, oh ini orang udah habis banyak trialnya. Bisa sampai mobilnya pede buat dijalanin di siang hari, di tengah kemacetan Jakarta. Betul. Iya dong. Iya. Orang mengapresiasi itunya, bukan apresiasi dari bodinya. Lu kalau mobil kayak gini harus dipajang doang di rumah, gue punya ini, ya udah. Ya, tapi ya, saat ya, ini ya. berjalan di jalanan, oh dia berarti udah kenal banget mobilnya, atau nggak ada yakin mobilnya nggak bakal kenapa-napa di jalan, makanya dipakai sama dia. Dan dia pede artinya. Pede, iya dong, pede dong. Pede, betul, jadi betul. ya itu yang jadinya di-appreciate sama orang. Betul, Berarti betul. build-nya udah the next level. Dan mobil tua tuh selalu punya auranya sendiri ya. Iya, pasti. Kalau menurut gua ya, Pasti. gitu. Ya Estilo juga masih ada auranya sampai Iya, hari ini. nah itu pasti. Semakin tua, semakin susah dicarinya, spare partnya semakin susah, effort lo untuk memelihara kendaraan itu jadi semakin besar, lo jadi semakin banyak juga stresnya karena mesti banyak yang dirawat, ininya ini itunya. Jadi saat lo ngeliat mobil lo dengan penampakan seperti itu, ya jadinya wah puas nih. Nah, orang yang tahu dengan seperti itu akan mengapresiasi lebih. Setuju sih gua. Iya nggak sih? Setuju. Iya nggak? Seperti mobil ini, lu kalau ngeliat mobil ini di jalan dengan cat yang seperti ini, dengan penampilan bodi yang lempeng banget kayak gini, dengan parts-parts yang nempel di bodinya, yang chrome-chrome-nya. Makanya tadi sama Mas Riki, ini bumper baruan. Oh iya, pantas gak ada kentengannya. Pantes nggak ada keriting-keritingnya bumper besinya, lempeng aja, lempeng baru ternyata. Jadi ada beberapa barang chrome seperti spion, seperti wiper itu juga baru ya. Baru. Beli baru. Pantes ya, ketemu chrome-nya tuh beda gitu. Maksudnya emang kelihatan baru. Jadi emang itu kan mungkin barang-barang itu yang memang krusial untuk dibeliin baru ya. Benar. Sama warna hitam kayaknya kalau ketemu krom-kroman gini baru nyala banget ya. Banget. Hidup bukan banget. krom-kroman yang udah digosok 2 kali. Jadi agak ngedok. Kan beda, Teng. Beda. Kalau ini tuh bisa langsung yang kayak tes. Oh iya, ini seger nih. Seger. Dari mulai catnya, dari mulai si krom-kromannya. Ketemu lah ya. Nah, kalau proses pengerjaannya, Teng, berapa lama? Mungkin bisa dibilang 1 tahun sampai 2 tahun lah ya, Wan. Gue 1 tahun. Gue merasa bodoh nih kalau udah ngomong 1 tahun. Gue bangun Estilo setahun. Dia bangun kayak gini ya, hybrid setahun. Karena mungkin kan itu bengkel ya yang lebih tahu untuk prosesnya ya. Yang ngejelimet kan sebenarnya mereka. Jadi sebenarnya kemenangan ini tuh appreciate-nya to the shout out to the bengkel sih. Benar. Gua. Nah, jadi itu dia tujuan kita buat bikin seperti warisan ini, terus bikin buat showcase yang dimana mudah-mudahan nanti di 2024 itu kita akan lebih banyak booth-nya. Karena gue tuh pengennya yang naik itu adalah industrinya, men. Jadi kayak IMS dulu ya. Yang inget gak lo ada bengkel-bengkel, showcase-in mobil-mobilnya kayak gitu. Jadi gue pengennya kerjasama seperti yang seperti mobil ini, ownernya misalnya Albert, Alsten Otomotif atau Renenta ID ini bikin booth yang dipajang mobil ini. Tapi ini adalah shout out buat ini nge-build si bengkelnya, Alstennya. Iya, Alstennya kan. Kalau gue bilang sih, gue sebagai perwakilan owner maupun ownernya, kita cuma bisa memfasilitasi atau memprovide apa yang dibutuhkan sama Alsten Otomotif untuk menjadikan mobilnya kan. Iya, betul. Sedangkan si kreatornya adalah si bengkelnya dong. Betul. Gitu. Jadi menurut gue shout out-nya harusnya ke bengkel sih. Betul. Shout out buat orangnya juga ya karena berdedikasi. Betul. Buat ngebangun ini mobil. Betul. Iya kan? Ya. Sebenarnya itu juga penting. Penting. Tapi maksud gue ini adalah yang harusnya di highlight juga. Ya. Itu adalah si bengkel-bengkel yang ada di belakangnya. Iya, orang-orang yang ada di belakang mobil ini industrinya, kan. Gitu. Industrinya yang bisa bikin mobil secakep ini. Jadi memang gue pengennya tuh mudah-mudahan ya gue bisa lebih banyakin booth-nya. Mungkin teman-teman yang punya industri di sana mungkin udah bisa bikin kerjasama dengan owner mobilnya untuk showcasing mobilnya di dalam booth bengkel. Jadi lo sebagai owner kalau ditanya
sama si owner lain saat membangun mobil ini. Habis berapa, Mas? Waduh. Langsung tanya aja deh ke bengkelnya. Mungkin ada penyesuaian, lu takut salah ngomong, semua segala macam. Nah, tanya aja sama owner bengkel. Ini nih belum tentu nyampe ke owner bengkelnya. Bisa jadi. Iya kan? Bisa jadi. Tapi kalau lu bikin booth, lo bikin di situ, bikin showcasing juga, bisa langsung komunikasi dengan si calon customer ini. Betul. Ngobrolnya jadi lebih gampang. Yes. Dan gitu-gitu dan mungkin secara mechanical dan teknikalnya pun jadi lebih terang ya. Betul, langsung bisa dijelasin di situ. Karena kan kadang-kadang kita sebagai pengguna nggak punya informasi ataupun sedetail itu. Iyalah, soalnya kalau kita, Mas ini diapain? Si bengkelnya kan juga ngejelasin salah satu, ya mungkin ada yang lo bilang tadi, ada yang dibilang itu adalah rahasia dari si bengkelnya. Betul dong. Ataupun malah kalau dijelasin juga lo yang kayak, oh, nggak nyampe juga gue. Nggak nyampe. Oh doang untuk menghargai orang udah ngejelasin panjang lebar nih. Oh, lu ngerti nggak? Enggak. Gue juga kan, maksudnya gue cuman berkecimpungnya di dunianya car wash sama polesan. Iya. Bukan ke mekanik. Iya dong. Bukan ke mechanical bengkel yang lebih ke technical kan. Iya. Itu kan udah bukan ranahnya gue. Bener, udah porsi gitu kan? masing-masing. Betul. Ya kan? Dan menurut gue setiap bengkel juga kan punya apa ya? Punya intrik sendiri lah ya. Betul. Jadi itu semua bengkel tuh mungkin punya karakter. Tuh. Iya nggak sih? Setuju. Punya itu yang bikin bengkel itu menarik. Yes. Jadi yang tadi gue bilang, kalau lo udah melihat mobil seperti ini di daerah BSD, nggak jauh deh. Nggak jauh sih. Nggak jauh. Nggak jauh. Iya dong. Itu pasti bangunan Alstain kebanyakan. Majority lah. Iya, majority lah. Majority lah. Dengan mobil yang hybrid itu ada ya udah tahu lah, orang-orang lama tahu lah. Iya, Anak-anak lama tahu lah. Jadi ada itu yang uniknya. Itu uniknya. Itu yang harusnya kita tunjukin ke orang-orang ataupun tamu-tamu yang dari si luar negeri ini. Industrinya sih. Yang harus di-appreciate gitu. Si acaranya sih juga harus di-appreciate ya, Bang. Kayak lu bikin Elite kan bagus banget, Wan, gitu maksudnya. Mungkin sekarang di Indo kalian adalah apa ya, barometer di mana showcase paling ditunggu lah ya. Alhamdulillah, amin nih, terima kasih banyak nih. Orang bangun mobil buat ke Elite gitu kan. Jadi kalian jadi parameternya lah gitu kan. Jadi gue rasa beruntung lah mobil ini menang lah. Beruntung gue juga orang yang dikasih kepercayaan untuk bisa handle mobilnya. Tapi menurut gue semua yang hadir kemarin di Elite Showcase gokil sih. Paul. Ya makanya gue kemarin juga pasti banyak banget orang yang nanya. Kan ini kita lagi ngebahas tentang menang awardingnya. Jadi gini teman-teman. Mungkin teman-teman banyak banget yang nanya kayak kenapa kategorinya tidak di sounding sebelum acara. Kan kalau kontes kita beda dengan kontes. Kalau kontes lo ada kategori yang akan dilombain, dikompetisikan. Ya. Nah, itu lo akan tahu nih, oh gue ngincar ini. Oh, lo jadi fokusin mobil. Nah, jadinya lo tidak fokusin sama yang lain. Kalau ini, lo nyiapin semuanya dari A sampai Z. Karena lo nggak tahu apa yang dinilai. Lo nggak tahu apa kategorinya. Lo akan mempersiapkan mobil kayak tadi lo ya udah base Amerika. Nah, ada base build, di Elite build. Iya, gitu loh. Jadi itu juga nggak itulah itu appreciate lebih. Jadi yang lo tuh jadinya lo mempersiapkan mobilnya total. Ya, taruhlah yang paling gampang yang selalu gue bahas itu adalah zaman dulu ada yang namanya Tudemlo, pendek-pendekan. Iya. Lu mau mobilnya bentuknya kayak gimana, mobilnya catnya belang-belang, kalau lu pendek ya lu menang. Dulu rajanya Kijang Ceper tuh. Iya kan, yang paling pendek lah, Sasi Boyon pendek banget tuh. Yang satu kartu kredit, itu tuh gue yang kayak satu kartu kredit dan harus bisa jalan, nyeret sepanjang jalan. Nggak ada salahnya, nggak ada salahnya gue tuh. Tapi jadinya lo akan terpaku untuk satu, ya udah pendek-pendekan aja. Mau mobilnya bentuknya kayak gimana, mau fendernya kayak gimana, lo tidak mikirin. Yang penting gue bisa pendek banget aja. Nilai dari buat safety-nya, semua segala macam ya mungkin di nomor 2 kan. Tapi nomor satunya adalah gue gimana caranya pendek banget. Nah, saat lo tidak memberikan informasi tentang kategorinya, ini semuanya tuh dinilai. Jadi tidak ada sistem poin yang kayak oke ini poin enggak. Jadi keseluruhan mix and match dari mobil tersebut, teman-teman. Jadi semuanya harus bagus. Semuanya harus proper build. Lo baru bisa dinilai sama mereka. Gitu. Mereka punya standar sendiri dong.
Ya, Mereka adalah ya, bukan orang-orang yang awam, mereka itu bukan orang-orang yang pemula buat otomotif. Jadi standar mereka mudah-mudahan bisa mempengaruhi standar Indonesia juga. Ya. Gitu. Mereka kagum, mereka ngasih masukan, harusnya bisa kayak gini untuk jadi koreksi buat yang milik mobilnya. Betul sih. Gitu. Setuju sih Itu jadinya jadi kritik dan saran kalau ngomongnya mungkin masukan orang kita gitu. masih kadang-kadang belum bisa terima brutal honesty kali. Iya, benar. Mungkin ya. Benar, itu dia kan. Itu yang harusnya dijadikan poin khusus buat perhatian buat kita sebenarnya. Sebenarnya itu tuh masukan kayak gitu tuh kayak kemarin. Aduh, sayang banget ya, mesin lo cakep, tapi kok ini baut ada yang nggak diganti nih tarakan. Oh. Sorry banget ya, padahal lo harusnya bisa nih. Gitu, bagus mesin lo. Tapi kayak gini gue nggak bisa main. Ya itu ada alasannya. Dia udah ngasih masukan besok. Jadi dia ngomong gini nih, si Kenji dia bisa ngebaca mana mobil yang dari tahun kemarin sudah dibangun, Oh, I see. disempurnain di tahun berikutnya, sama mobil yang baru jadi. Oh, I see. Dia sudah bisa membedakan itu. Oh, dia inget. Enggak, jadi dia tahu finishingnya. Kebayang nggak lo? Dia ngomong sama gue, mostly gue udah bisa tahu mana mobil yang udah dibangun udah lama, dan abis itu ownernya menyempurnakan, lalu terus-terusan sampai akhirnya ikut lagi showcase sama mobil yang baru jadi. Karena menurut dia jadinya detailnya banyak yang lolos. Ya orang Indonesia kan lo tahu, kejar tayang bos, mau kontes ya begadang, ya ada aja yang missnya seperti itu. Ya, ini masukan dari dia nih. Oh, jadi dia tahu gue ya? ngobrol sama Lawrence, ngobrol sama Kenji yang memang udah ada di 2023, datang lagi ke 2024, dia ngomong ada beberapa mobil yang gue tahu kalau mobil itu adalah penyempurnaan dari mobil tahun kemarin. Itu detailnya bisa lebih dapat dibanding mobil yang baru jadi. Begitu dia ngomong. Ya karena mungkin ya itu tadi banyakan yang kejar tayang masalahnya. Tidak ada salahnya juga teman-teman. Tapi itu membuat kita jadi kayak oh ya, lo berarti harus ada beberapa hal yang diperhatikan. Jadi buat dia detailsnya matters banget tuh. Banget. Oh. Banget. Kalau dia ngomong gini, sama aja kayak lo mau kondangan. Nggak mungkin lo pakai sepatu sobek. Nggak mungkin lo pakai sepatu yang kotor. Semuanya harus bersih. Karena itu yang mau lo show. Jadi kita udah bahas masalah body, kita udah bahas masalah sasis, yang dimana sasisnya ini bukan dari C10. Dan cerita tentang si C10 ini sudah direstorasi dengan bentuk C10-nya. Baru habis itu di black dibikin hybrid. Ngomongin masalah mobil yang dengan reliable seperti ini, nggak kaki-kaki segala macam ini ada selain dari air suspension, dari coilover, big brake kit, velg segala macam kaki yang ininya udah pada di refresh semua nih. Baru semua. Jadi yang benar-benar mau dipakai harian ya. Mau dipakai harian. Nah, kalau ngomongin masalah engine, apakah engine ada perubahan nih? So far belum ya. So far sih ownernya belum, tapi mungkin ada, tapi kayaknya enggak sih. Kalau buat harian cukup ya, Wan. Karena pickup itu kan sebenarnya kalau di tol kayak lu ke Jawa gitu ya, lu lari 180 gitu aja udah ketahan angin, kan nggak ada aerodinamis ya. Ketahan kaca. Gue sih belum pernah. Iya. Tapi dia agak kurang tidur ya katanya ya. Tapi yang udah orang-orang yang udah pernah, mobilnya jadi kayak mundur sendiri gitu loh, Wan. Karena nggak aerodinamis kan mobilnya, makanya hambatannya besar. Nggak ada depannya kan, nggak ada buat ngebelah angin lah atau apapun. Aerodinamisnya nggak ada lah mobil ini lah gitu. Mungkin kalau lu tahu yang Ken Block bikin FCP kan juga itu kan sampai aerodinamiknya gila-gilaan kan, Wan. Karena kalau nggak, ya mobil ini kan nggak bukan diciptakan untuk benar sih. itu sih gitu loh. Nah, diciptakan mobil untuk ini kan mobil di luarnya cepet 20 udah bersyukur ya gitu ya. Iya sih benar sih. Sebenarnya untuk lebih mobil yang bisa diandalkan aja nih sebenarnya mobil ini ya. Pekerja. Mobil pekerja. Untuk yang lo bilang tadi ada di pedesaan, segala macam buat bawa barang, segala macam. Tapi kalau di sini kan gengsinya beda nih teman-teman. Makanya gue bilang berarti mesinnya full standar aja. Sementara standar sih, Wan. Iya udah paling enak. Udah cukup juga sih. Soalnya gue juga kaget tadi, gue pikir ini tuh V8 teman-teman. Ramenya ada lah ya. Pas dia nyala, teng,
Ini V8. Kok suara halus? Kagak, JZ. Gue ini juga baru tahu teman-teman saat gue kesini. Jadi ini benar-benar sumpah demi Allah, gue nggak ngarang kalau kita itu tidak ikut campur dalam penilaian dari mobil-mobil yang memang menang dari Appreciation Award di Daily Showcase 2024. Oh, ya karena bener-bener gue nggak tahu, Teng. Oh. Karena mereka itu punya benchmark sendiri, mereka itu punya standar sendiri. Kalau gue jadinya intervensi, mereka akan ngomong gini, ya udah lo aja yang milih, gua enggak. Oh gitu mereka. Karena mereka kan mempertaruhkan standarnya mereka juga. Oh, reputasi mereka juga. Reputasi mereka juga dipertaruhkan. Karena mereka orang-orang yang di Indonesia ini tahu kalau mereka sebagai guest-nya ada integritas lah ya. Iya, gitu. Jadi mereka benar-benar gua nggak tahu. Jadi itu tidak ngarang-ngarang saat kita di panggung, habis itu kita ngeliat ke atas, karena kita juga nggak tahu yang bakal menang siapa. Yang menang siapa. Makanya tadi gue nanya sama dia, lu tuh menang apa ya, Teng? Iya. Oh iya, USDM ya? USDM ya? Salah. Kagak, gue kagak dapet gue USDM. Gue gitu. Tahu. Pak di sini Pak gue tadi nyalain mesin. Hah? Mesinnya apa, Teng? JZ. Iya, ini bawahnya Front Majesta. Anjir. Pas gue liat ininya Elite Build. Oh, pantes lo menang Elite Build. Gitu. Dengan build seperti ini nggak nyangka juga ya? Nggak nyangka. Wah, ya nggak pernah lo nggak nyangka. Tapi kalau akhirnya gue merasa, yang karena gue ngobrol banyak ya sama juri-jurinya, ya lo pantas lah seperti itu. Mobil ini pantas menyandang gelar itu. Karena kan lo tahu lawan di acara lo itu wow lah ya. Semua mobil tuh wow lah menurut Iya, gue juga ada yang bilang ada satu yang jelek atau enggak sih, menurut gue semuanya wow lah ya. Gila lah ya. Gila di pakemnya masing-masing tuh gila. Betul. Wow banget gitu. Jadi gue juga bersyukur buat teman-teman yang ikutan, yang udah support nih, gitu, yang udah kayak lo nih, dan yang ownernya ada Mas Albert juga, yang udah menyiapkan mobil untuk di showcase. Gue sangat berterima kasih, karena saat gue lihat di sana, gue jadi ngeliat yang kayak, oh iya benar, gue bisa ngomong benar quality over quantity, yang jadikan salah satu tagline andalan dari si showcase ini. Iya. Karena memang beneran kita nggak perlu banyak-banyak, kita nggak perlu bikin acara sampai 1000 mobil, 800 mobil, enggak. Cukup dengan 200 sekian mobil yang udah merepresentasikan si eventnya sama kemajuan modifikasi dari Indonesia. Karena lu lihat itu duit, nggak cuma uang, kita nggak bicara uang lah ya, waktu, effort yang peserta itu taruh itu gila-gilaan sih menurut gue. Bener banget. Jadi itunya yang jadinya salah satu patokan si judge ini, si guest judge ini menjadi menilainya secara keseluruhan, mix and match-nya, overall look-nya, terus mungkin dari eksekusinya, kerapihannya, semuanya itu yang menjadikan tolak ukur atau buat dia menilai dari kendaraan tersebut. Nggak cuman mobil, motor pun begitu. Soalnya gue kemarin dapat masukan, harusnya kategorinya lebih banyak. Iya, karena motor di tahun 2024 ini bisa dibilang adalah pelengkap, karena masih sedikit. Mudah-mudahan di 2025 nanti kita akan lebih banyak kategorinya, atau appreciation-nya juga akan lebih banyak. Gitu, jadinya teman-teman yang punya motor modifikasi mungkin bisa ikutan lagi buat bisa dilihat sama si guest judge-nya buat 2025. Tapi motor-motornya keren-keren loh. Iya, motor-motornya itu pun sudah, karena kita kurasi deh untuk mobil dan motor. Ganteng-ganteng loh, itu yang datang tuh. Iya. Buset deh. Jadi kemarin kan banyak kan tuh motor-motor 2 tak, motor-motor metik. Wow, 2 gitu tak, ya. 2 taknya. Nah, gue pengen tuh malah lebih besok tuh, mudah-mudahan tahun 2025 yang ada yang nonton motor-motor custom, yang custom gitu ya. Gue pengen tuh mobil custom, motor-motor custom itu yuk ikutan, supaya kita bisa tahu juga kalau Harley sampai custom kayak gini. Iya, gitu ya. udah sampai sini loh. Biar nggak kalah sih. Nggak kalah kita. Sebenarnya nggak kalah sih. Motor-motor custom Indo juga keren. Pol kalau gua lihat acara-acara kayak yang ada di Jogja tuh. Oh, oke ya. Custom Fest. Oh, gila sih. Barbecue Ride nih, bentar lagi Barbecue Ride Bandung. Ini juga pol loh mereka. Gitu. Cuman memang mungkin ya transisi ya, Wan. Sama market sih, Teh.
kan ngomong itu adalah market kan. Jadi ya mungkin mau mobil kayak gini juga masih sedikit kita ngelihatnya. Ya karena menurut mereka, oh gue lebih cocok ke acara yang ini. Ya mudah-mudahan lah bisa mingle ke semuanya. Jadi kita bisa lebih menunjukkan kalau warna-warni di modifikasi Indonesia tuh ada banyak. Ada. Semua Nggak ada cuma semua. kayak gini doang Semua, gitu. betul, Dan betul, kayak betul. gini-gini tuh tetap ada di Indonesia. Ya mudah-mudahan lah. Jadi buat teman-teman yang nonton nih, sekali lagi yang seperti kayak gini, ini sah-sah aja. Jadi ini adalah salah satu penyempurnaan dari taste modifikasi Indonesia. Bener sih. Iya nggak sih? Iya. Jadi yang kayak gini, lo saat lo pengen ngelihat feel-nya, lo pengen ngeliat bentuknya, lo mau ngerasain feel-nya tetap klasik, tapi tetap reliable, ini nih. Mobil ini adalah salah satu jalan keluarnya. Jalan keluarnya. Hybrid tuh jalan keluarnya memang. Dan betul. ya pantas lah yang tadi gue bahas sekali lagi. Gue terima kasih banyak buat lo, Neng. Sama-sama, Wan. Nyiapin mobil, terus ownernya dari mobil ini, terus Mas Albert juga. Ini top lah bangunannya. Mudah-mudahan ya Mas Albert ya nonton, kita jadi bisa ngobrol. Buat teman-teman yang mungkin teman-teman tahu lah, ada beberapa mobil Mas Albert yang ngeliat di Instagram. Terus sempat juga tuh Dodge Dart itu kita pajang juga di showcase. Ini Elite pertama ya, Wan, Iya. kalau nggak salah ya. Iya, itu juga ada Waktu SN itu. Elvis ya. Iya, Ya kan? sama Stand Nation. Si Elvis juga kaget mobil itu. Ini mobil apa? Dodge Dart yang ternyata basic kayak 34. Betul. Terus Dia juga kaget. mukanya Hah? kayak muka Hakosuka Iya, gitu kan ya. Iya, dia juga kaget ini mobil apa? Dia bilang kok bisa sampai kayak gini bentukannya. Ganteng lah tuh mobil. Legend. Top lah. Gue ketemu lagi mobilnya di sini dalam keadaan seperti ini. Gue kayak anjir mobil ini masih ada ya. Masih ada. Masih ada, udah lama Masih ada banget dan nih. masih laju. Iya bener. Jadi buat teman-teman semua yang lagi nonton nih, mudah-mudahan ini bisa jadi hiburan buat kalian, terus bisa buat jadi rencananya gue akan ngebahas, mudah-mudahan bisa semua. Mungkin ada beberapa lah yang menang Appreciation Award dari showcase, akan kita wawancarain buat kita kupas mobilnya. Siap. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang kayak, oh kok bisa yang ini menang Appreciation Award, ya ini. Biar tahu lah ya. Ini yang the best air build ini kayak gitu. Jadi memang pantas. Dan terima kasih juga nih buat Mas Riki udah Thank you, Wan. waktunya bisa main Clean and Tidy buat syuting bareng di sini. Buat teman-teman yang lagi nonton juga jangan lupa selalu support kita dengan cara subscribe, like, share, sama komennya. Terus jangan lupa juga yang lagi cari official merchandise dari dealer Indonesia bisa langsung cek ke Tokopedia dan Shopee Indonesia. Dan jangan lupa di bulan ini kita akan ada Morning Drivers Club di Mitra Teras Gatot Subroto, yaitu di tanggal berapa? 28. Gue lupa ya tanggalnya. Kayak hari Minggu 30 Mei 2025 itu salah. Ini udah mulai Juni ya. 30 Juni 2024 itu di Mitra Teras Gatot Subroto. Kita akan buat teman-teman semua yang belum kesampaian ke Rally Showcase kemarin, besok kita akan bawa Pandem sama si KZ buat kita bawa ke Morning Drivers Club buat kalian lihat si mobil itu dua. Dan mudah-mudahan ada mobil yang dari showcase juga bisa datang ke Morning Drivers Club buat mejeng juga bareng, supaya teman-teman yang mungkin nggak berkesempatan ngelihat mobil itu secara langsung bisa ngeliat di Morning Drivers Club. Oke teman-teman, terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.